Shalom saudara-saudariku terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi baik dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani yang diadakan oleh Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia. Pada malam hari ini pujian dan pewartaan akan dilayani oleh tim dari BPK PKK Kuskupan Agung Jakarta. Sebelum kita mau menikmati pujian penyembahan dan pewartaan firman, saya mengetuk pintu hati Bapak dan Ibu saudara-saudari terkasih yang sudah diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah dan rindu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi pelayanan kita. Mari kita berikan persembahan kasih melalui rekening yang sudah disiapkan. Mari saat ini kita boleh menyiapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan agar hati kita siap untuk menerima pewartaan firman pada kesempatan kali ini. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Sapaan Rohani BPN. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 34 ayat 2, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dan di dalam ayat 8 dikatakan, kecaplah dan lihatlah berapa baiknya Tuhan itu. Amin saudara sekalian, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Mari saat ini kita mau menari bagi Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan atas segala kasih setianya dalam hidup kita. Kami menari bagi Engkau Tuhan. Tiada persudahan kasih setiamu, selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu atas kami semua. Kami mengecap segala kebaikanmu atas kami. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Mari kita lambaikan tangan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sungguh kami mau mengecap kebaikan-Mu Tuhan, bahwa kasih setiamu tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kita lambaikan tangan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi saudara, mari kita bertepuk tangan sama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya.
Sungguh kita semua bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Dan bila saat ini kita mau datang kepada Tuhan, Bapa yang sungguh mengasihi kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah atas kami. Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang tahu setiap jalan hidup kami. Banyak yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh menjadi bejana yang siap dibentuk untuk menjadi bejana yang indah di depan Engkau Bapa. Kami boleh terus bertekun di dalam iman, mengiringi Engkau. Bagian kami percaya atas setiap kasih dan kebaikan-Mu. Bagian kami adalah percaya atas setiap rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bila saat ini dengan hati yang bersyukur, kami mau datang kepada Engkau, bersyukur senantiasa atas segala apa yang Kau buat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu atas hidup kami Bapa. Kami percaya akan setiap kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya bahwa rancangan-Mu ada rancangan yang terindah atas kami semua. Dan biarlah bagian kami melakukan bagian kami, percaya dan berjalan di dalam ketekunan kami kepada Engkau. Biar pujian ini sungguh-sungguh boleh menjadi tupai yang harum bagi Engkau. Kami mau bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Dengan mengangkat tangan kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Dengan hati yang bersyukur kami mengangkat tangan. Ku bersyukur Bapa. You
kasih buat kasih-Mu atas kami. Kau yang menjaga dan memelihara hidup kami. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, atas cinta-Mu atas kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena kami adalah anak-anak yang berharga di mata-Mu. Kami adalah biji mata-Mu. Biarlah saat ini kami boleh terus bertekun di dalam iman. Terutama saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, pengajaran-Mu melalui anak-Mu yang Kau kasihi, Saudara Elvin Suryawijaya. Berkati anak-Mu dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus. Biar pewartaan firman pada hari ini sungguh-sungguh boleh membangun iman kami untuk semakin kuat, semakin bertekun di dalam Engkau, semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Kristus, Shalom. Perkenalkan, nama saya Elvin, saya tergabung di dalam BPK, PKK, KAJ. Salam jumpa di dalam Sapaan Rohani BPN. Sebelum mulai, mari kita berdoa bersama pada saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau izinkan kami boleh bersatu pada kesempatan kali ini Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau sapa kami pribadi lepas pribadi. Dan kami juga memohon Roh Kudus supaya boleh memahami sapaan-Mu dan boleh memberikan kekuatan untuk kami lakukan selesai daripada acara ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, semua daripada kita punya permasalahan masing-masing. Tetapi Tuhan juga punya solusi untuk setiap permasalahan tersebut. Dan pada hari ini kita akan bicara mengenai pengharapan. Pengharapan di dalam Ibrani 6 ayat 19 digambarkan sebagai suatu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Terutama apabila sauh tersebut telah dilabuhkan. Di sini dikatakan dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, katakan kapal sedang berlayar di lautan yang begitu luas, begitu besar. Dan ketika kapal itu mau stay di satu titik, kemudian orang-orang di dalam kapal tersebut harus melemparkan jangkar. Jangkar tersebut jika cukup kuat, jika jangkar itu memiliki rantai yang panjang, dan jika jangkar itu memang cukup berat, maka dia akan jatuh ke dalam lautan dan sampai ke bawah sekali, ke dasar lautan tersebut. Jika dasar lautan tersebut adalah tepat, kuat, punya banyak batu karang yang sangat-sangat kuat, maka kemudian jangkar tersebut mungkin akan tertahan seperti ini. Ya, ini jangkarnya, dan setiap kali ada dorongan daripada angin atau apapun itu ke kapal, dia akan tertahan selama dasarnya kuat. So, itulah gambaran diri kita pada saat ini. Kapal adalah jiwa kita, pikiran, perasaan kita. Bagaimana seringkali terombang-ambing dengan angin. Masalah yang tidak dapat kita kendalikan. Masalah yang kesannya kok malah makin besar. Jangkar adalah penggambaran tentang pengharapan. Bagaimana kita tahu, kita bisa bergantung, kita paham bahwa ada satu entitas yang lebih besar daripada kita yang melindungi kita. Dan kepada siapa kita berharap, itulah dasar daripada lautan tersebut. Dan apakah dasar yang paling kuat, batu karang paling kuat? Uang, harta, tahta, Allah, saudara. Hanya Allah dasar yang satu-satunya kuat. Selain daripada Allah, pasti membawa kekecewaan. Saudara bisa melihat bagaimana ketika kita memiliki banyak masalah, katakanlah saja ada orang-orang yang Anda dan saya mungkin mengalami satu kegagalan di dalam hidup. Tetapi ketika kita punya pengharapan akan ada semangat baru. Oh, saya tahu masalah kegagalan saya pada saat ini
tidak akan terus-menerus terjadi dalam hidup saya. Akan ada perbaikan, akan ada hal baik yang menanti saya. Berkat Tuhan sedang dipersiapkan untuk saya dan datang kepada saya. Selama saya melakukan apa yang Tuhan mau. Saya melakukan apa yang benar di mata Tuhan, menjauhi dosa, dan melakukan perintah kasih. Pasti. Dan orang-orang yang memiliki pengharapan juga akan melihat satu masalah bukan lagi sebagai satu hukuman di dalam dirinya, tetapi sebagai satu tingkatan yang harus dilalui untuk mencapai satu tingkat yang lebih baik. Karena dia tahu semua masalah itu sendiri pun berada di dalam kendali Allah. Allah akan memampukan kita untuk menghadapinya. Dan oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Kristus, tema kita adalah bertekun di dalam pengharapan. Kita sudah mengerti bagaimana penting sekali itu pengharapan di dalam kondisi seperti ini. Tetapi kita harus membuat keputusan untuk berjuang di dalam pengharapan tersebut. Di dalam Mazmur, dikatakan Mazmur 42 ayat 11 dan 12. Daud pun berjuang bagaimana dia berkata kepada pikirannya sendiri, "Mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku, berharaplah kepada Allah. Aku mau bersyukur kepadanya sang penolongku dan dialah Allahku." Saudara, kita bisa melihat sama seperti gambaran tadi di dalam kapal begitu, ada yang melemparkan jaring. Artinya ada keputusan yang perlu kita buat supaya kita bisa terus berpengharapan di dalam Tuhan. Itulah bertekun. Kita berjuang, betul-betul berjuang, karena tidak mudah, tidak sederhana, dan mungkin harus terus dan terus dan terus dilakukan sampai waktu Tuhan tiba. Dan yang pertama sekali kita harus perjuangkan adalah supaya Anda dan saya menjadi jangkar yang kuat, memiliki pengharapan yang kuat, yaitu dasar daripada jangkar itu sendiri. Ibrani 1 ayat 1 di situ dikatakan kembali, dasar daripada harapan adalah iman. Iman yang benar akan Allah, tahu bahwa Allah adalah sosok yang maha supranatural. Dan dia juga adalah satu pribadi yang tidak akan pernah mendelay, memperlambat berkatnya bagi umat-umat yang betul-betul membutuhkannya dan betul-betul hidup di dalam Tuhan. Saudara, saya memiliki satu sharing, ya. Bagaimana sebetulnya dahulu saya memiliki satu permasalahan di dalam hidup saya. Saya sering mengalami satu kegagalan di dalam hidup saya. Saya ikut basket, saya gagal. Saya ingin jadi ketua senat, saya gagal. Hampir semua yang saya lakukan itu mengalami banyak kegagalan. Saudara, kalau dibilang berjuang, positif. Saya positif dan berjuang. Tetapi itu semua tidak membawa saya ke dalam satu keberhasilan. Saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Yang terjadi, saudara, adalah saya merasa Tuhan kok tidak membela saya ya. Kalau ada yang namanya Tuhan, kenapa tidak memberikan yang saya mau? Apa buruknya pada waktu itu? Saya tidak memiliki iman yang benar. Saya pun tidak mengenal Allahku. Yang ada adalah saya hanya mengeluh. Sama seperti Daud tadi. Saya tertekan dan mengeluh terus. Saya tidak pernah bersyukur. Dan yang terjadi adalah kemerosotan batin saya. Drop. Saya menyalahkan diri saya. Saya melihat segala sesuatu itu hanya berdasarkan kemampuanku. Saya tidak sadar bahwa saya sebetulnya tetap dikasihi oleh Allah. Ada kekuatan, ada entitas yang begitu besar yang melindungi saya. Saya tidak memahami itu semua dan saya semakin menurun. Dan oleh sebab itu, saudara, pengharapan saya hilang dan rasanya putus asa luar biasa. Relasi berantakan, ya, dan kemudian di keluarga juga berantakan. Banyak sekali kegagalan. Seakan-akan tidak ada masa depan. Dan saudara, saya ingin sampaikan, jangan menjadi seperti saya. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Peran kita adalah memastikan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Mari kita terbuka untuk hikmat Allah. Mari kita juga terbuka untuk satu arahan daripada Allah. Dan jangan hanya karena satu kali kita mencoba kemudian belum mendapatkan hasil yang baik kita menyerah. Tidak, teruslah. Bertekunlah di dalam apa yang Tuhan telah tanamkan di dalam diri kita. Dan kita akan memiliki jangkar yang kuat. Yang kedua, setelah memiliki jangkar yang kuat, kita juga harus menentukan kemana kita melempar jangkar tersebut. Yang seperti saya katakan, mana sih dasar yang kuat? Yaitu Allah. Artinya ketika kita sudah terus berusaha dan hasilnya, itu semua adalah hak Allah. Mari saya mengajak kita semua jangan pernah mengkontrol Tuhan. Menentukan bahwa, saya sudah berbuat baik, saya mau A, harus A.
harus kapan, deadline-nya pun kita yang tentukan. Jangan, berhati-hatilah. Karena itu akan membawa kita kepada kekecewaan. Di dalam Roma, saudara, Roma 8 ayat 28 di situ dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Saudara, Daud dipertemukan dengan Goliat. Ya, bagi orang yang memiliki pengharapan ketika melihat pertemuan antara Daud dan Goliat, di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya Daud diizinkan bertemu dengan Goliat bukan supaya Goliat menghancurkan Daud, bukan. Tetapi supaya Daud memiliki kesempatan untuk menyatakan kekuatan Allah dan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Begitu banyak orang yang dengan mata dunia melihat Daud itu lemah. Tetapi pada akhirnya Daud toh bisa menang melawan Goliat yang katanya begitu kuat. Orang yang memiliki pengharapan tidak akan meletakkan segala sesuatunya di dalam dirinya. Dia akan bisa melihat bahwa ada Tuhan loh yang bekerja dan merancangkan sesuatu. Mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan. Timeline-nya tidak sesuai. Tetapi ujungnya pasti sesuai dengan kebaikan. Dan bukannya baik, terbaik di dalam diri kita. Ketika kita sudah berusaha luar biasa, memiliki pengharapan yang kuat, iman yang kuat, semangat yang kuat, tetapi kemudian Tuhan mungkin belum menjawab pertanyaan hal yang pertama yang ingin saya ajak kepada kita semua adalah mari kita lihat ini sebagai satu refleksi. Tuhan tidak memperlambat berkatnya. Mungkin saya, Anda dan saya yang mungkin kurang terbuka dan peka akan jawaban Tuhan. Ketika kita sudah berjuang dan kemudian Tuhan berkata tidak pun, mari kita melihat ini semua sebagai satu proses di mana kita akan disiapkan untuk mendapatkan sesuatu kemuliaan yang jauh lebih besar yang tidak pernah kita pikirkan. Mari kita berefleksi, jangan-jangan yang saya harapkan adalah sesuatu yang bukan baik untuk diri saya secara jangka panjang. Mungkin baik sesaat tetapi tidak baik secara jangka panjang. Dan saya ingin memberikan satu kesaksian saudara, bagaimana betul-betul penting untuk kita men-setkan satu dasar yang kuat yaitu kepada Tuhan. Apapun hasil daripada Tuhan, terimalah dengan syukur dan teruslah berbuat kasih. Singkat cerita, berapa tahun yang lalu saya bekerja di dalam satu perusahaan dan kondisi perusahaan sedang tidak baik. Ya, yang terjadi juga saya menjadi pribadi yang terus mengeluh di dalam perusahaan. Saya merasa juga karir saya tidak jelas, tidak ada perkembangan karir sudah sekian tahun. Saya merasa tidak nyaman seperti itu. Saya mungkin dikatakan ambisius begitu ya, pengen cepat berkembang dan lain-lain. Dan saudara, singkat cerita saya kembali seperti yang tadi, saya malah merosot dan saya tidak dapat melakukan hal yang baik ya. Kemudian saya berdoa dan saya mulai memahami, oh iya saya harusnya punya pengharapan. Tuhan kan ada masalah tapi Tuhan juga turut bekerja, akan ada saatnya saya berusaha. Saya mulai bangun hubungan relasi lagi dengan Tuhan, bagaimana saya harus melihat pekerjaan sebagai satu panggilan pelayanan untuk melayani Tuhan, bukan melayani sesama. Saya usahakan sebisa saya. 6 bulan kemudian saudara, yang terjadi justru adalah atasan saya resign. Orang yang selevel dengan saya pun di dalam perusahaan juga resign. Saya harus menggantikan pekerjaan daripada 3 orang sendirian. Memang sih saya kemudian dipromosikan ke dalam satu level yang lebih tinggi. Tetapi tekanannya begitu luar biasa, tuntutannya begitu luar biasa. Tetapi saya cuma ingat satu hal, lakukan porsi saya. Baik, dan saya terus melakukan apa yang bisa saya lakukan. Betul-betul saya berjuang luar biasa. Dan yang terjadi adalah perusahaan justru malah mendapatkan hasil yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Sungguh-sungguh tidak diduga. Tetapi kemudian saya berharap, karena saya sudah berhasil, saya berharap, saya pernah dijanjikan bahwa saya akan diberikan satu lagi peningkatan promosi dalam pekerjaan. Tetapi toh yang memberikan janji tersebut kebetulan pindah. Saudara, saya kecewa karena saya meletakkan pengharapan saya kepada orang tersebut. Tetapi saya ingat kembali, ketika setiap kali saya kecewa, saya ingat kembali, saya punya Tuhan, tenang aja, saya punya Tuhan. Jika diizinkan terjadi, pasti baik buat saya. Ya sudah, saya lakukan sebisa saya, tetap saya bantu saudara atasan saya yang baru, manajemen baru masuk, saya bantu sebisa saya. Dan yang terjadi adalah ternyata tiba-tiba saya diterima di satu perusahaan. Saya betul-betul diminati di satu perusahaan. Dan saya dapat melakukan interview yang baik, menjawab semua pertanyaan yang baik, karena di dalam pengalaman saya sebelumnya, saya sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar daripada seharusnya.
Pekerjaan atasan saya sudah sempat saya kerjakan selama 1 tahun. Saya punya pengalaman itu. Dan saya dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik. So dari situ saya sadar itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, setiap masalah itu dapat digunakan, dirubah oleh Tuhan menjadi satu kemuliaan. Tetapi kita harus bertahan sampai pada waktunya Tuhan. Mudah saudara? Tidak. Dan oleh sebab itu saya ingin mengajak kita semua, mari kita bersatu hati pada saat ini. Kita imani bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti diri kita. Masa lalu kita, semua kelemahan kita, kelebihan kekurangan kita. Dia mencintai kita. Dan mari kita serahkan hidup kita kepada Dia. Karena hanya Dialah yang mampu memberikan yang terbaik untuk kita. Bukan orang lain, bukan uang, bukan harta, bukan materi. Tapi hanya kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan terus menuntun kita, saudara. Amin. Engkau yang mengasihi kami Tuhan, lebih dari siapapun juga. Inilah renungan kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu kami, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Kau yang mengenal hati kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu kami Tuhan, peduli masa lalu, Kau tetap memilih setiap kami Tuhan. Tetap Kau ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagi kuasamu
sampai akhir hidupku. Kami mau setia di hadapan-Mu, mengikut-Mu Yesus. Terima kasih untuk partisipasinya pada malam hari ini. Kita akan kembali lagi kepada Sapa Rohani BPN berikutnya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus semua. memberkati. Amin. God bless you all. God bless you all, Indonesia.